Halo semuanya, kita dari kelompok 4 yang akan membahas tentang manajemen keuangan koperasi dari kelas PE 2021A. Ada 4 topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi. Yang kedua, karakteristik keuangan koperasi. Yang ketiga, sumber-sumber pemodalan koperasi. Dan keempat, pengukuran kinerja keuangan koperasi. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan merupakan aktivitas dalam upaya memperoleh dana atau modal dan penggunaan dana atau modal dengan berpegang pada rule of thumb perusahaan. Manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi di mana dalam praktiknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Manajemen keuangan koperasi adalah aktivitas pencarian dana dengan cara paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara yang efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi serta prinsip-prinsip koperasi. Manajemen keuangan koperasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi implementasi atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Karakteristik keuangan koperasi. Karakteristik keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan dan bermanfaat untuk mengambil keputusan bisnis. Karakteristik keuangan merupakan ciri khas dalam membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan yang bernilai ekonomis. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditunjukkan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi. Laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi. Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Sumber-sumber permodalan pada koperasi. Terdapat 2 modal pada koperasi. Yang pertama, modal aktif. Modal aktif dapat dilihat pada bagian aktiva neraca yang menunjukkan kekayaan atau penggunaan dana. Modal aktif sendiri dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal lancar, dan yang kedua, modal tetap. Modal lancar atau bisa disebut dengan modal jangka pendek merupakan modal yang berputar atau habis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan modal tetap adalah kelompok modal atau kekayaan yang bersifat bertahan lama dan apabila diukur dengan waktu maka perputarannya lebih dari 1 tahun. Modal tetap dapat dibedakan atas 2 modal,
yakni modal yang tidak berputar atau tidak habis, seperti tanah, dan yang kedua modal yang berangsur habis, yaitu modal yang digunakan dalam suatu kegiatan atau produksi yang lama-kelamaan akan tidak bisa digunakan lagi. Contohnya mesin-mesin, alat perlengkapan kantor, gudang, kendaraan, dan lain-lain. Karena modal yang berangsur-angsur suatu saat akan habis dan perlu diganti. Yang kedua, modal pasif. Modal pasif adalah yang tertera di sebelah kredit dan neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama modal jangka panjang. Modal jangka panjang yaitu modal yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, pinjaman jangka panjang ke bank atau ke perorangan, dan obligasi. Yang kedua, modal jangka pendek. Modal jangka pendek yaitu modal yang tertanam dalam waktu perusahaan untuk jangka yang kurang 1 tahun. Contohnya, pinjaman jangka pendek, simpanan sukarela, dana sosial, dana pendidikan, dana pembangunan wilayah, dan lain-lain. Jika dilihat dari sumber atau asal modal, modal pasif terdiri dari pertama, modal pinjaman atau modal asing, yaitu modal yang menjadi kewajiban perusahaan atau koperasi untuk mengembalikan apabila telah jatuh tempo. Contohnya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Ada pinjaman sukarela. Yang kedua, modal sendiri atau ekuitas. Modal sendiri atau ekuitas yaitu modal yang menjadi harta atau kekayaan perusahaan, koperasi, dan menanggung resiko. Contohnya, cadangan, simpanan pokok dan wajib, hibah, hadiah, sumbangan, dan lain-lain. Ayat 3, Pasal 44, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman koperasi dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Bisa kita lihat pada tabel, permodalan dibagi menjadi dua, yakni permodalan dari luar koperasi, yaitu permodalan sendiri, dan permodalan dari dalam koperasi, yaitu permodalan intern dan permodalan intensif. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau bisa disebut dengan modal equity. Adapun dijelaskan pada ayat 2 pasal 41 UU nomor 25 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa modal sendiri koperasi terdiri dari yang pertama, simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang banyaknya wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib, yakni jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha atau SHU yang diperuntukkan bagi pemupukan modal sendiri dan untuk menutup kerugian yang diderita koperasi. Yang keempat, hibah, sumbangan atau hadiah, yaitu jumlah uang yang diterima dari pihak lain, seperti pemerintah, lembaga, atau perorangan, yang tidak harus dikembalikan koperasi kepada si pembuatnya. Materi keempat yaitu pengukuran kinerja keuangan koperasi. Metode analisis digunakan untuk mengukur, mengetahui, mendeskripsikan, menentukan, dan membandingkan rasio pada pos-pos neraca, laba rugi, dan arus kas. Jadi, ada 3 kelompok dalam rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio lancar atau current ratio dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar dengan rumus sebagai berikut. Current ratio sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar dikali 100%.
Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Total debt to total assets ratio dihitung dengan cara membagi total hutang dengan total aktiva. Yang rumus yaitu debt ratio sama dengan total hutang atau total aktiva dikali 100%. Kemudian yang ketiga, rasio rentabilitas. Tingkat pengembangan ekuitas, return on equity atau ROE, dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas. Dengan rumus, return on equity sama dengan sisa hasil usaha atau modal sendiri dikali 100%. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami dan terima kasih.